lek kota kayak mungkin maaf aja. Wonge rada pendidikan ini. Kabupaten enggak itu, Pak? Ya enggak. Tapi parah sudah ya. Saya melihat personil ya, utamanya kasihan banget di nomor 2. Balik lagi di podcast Lantai 3, masih tetap bersama aku Doni Febrian dan juga Pak Prayogi Pangestu. Selamat siang, Pak. Selamat pagi. Panas ini, Pak. Iya. Gimana, Mas Don? Iya. Kemarin kan kita sudah bahas di kota, Pak. Iya. Nah, sekarang kita geser sedikit, Pak, ke kabupaten. Iya. Dengar-dengar nih, Pak nih. Katanya di kabupaten itu model kampanyenya itu beda ya, Pak. Ada yang nyerang personal, enggak gitu, Pak. Gimana menurut Pak Yogi? Iya. Memang gini Mas Don, di kabupaten itu lebih ekstrim kayak saya lihat ya. Ekstrim banget sekarang itu kalau kita di medsos itu ya. Menyerang ke personil. Ya. Tentang sing bojo ya toh. Sebetulnya kan nggak boleh, Pak ya. Iya, secara etika. Iya, itu nggak boleh ya. Kalau cara menang wis sembarang cara kayak dilakukan. 1001 cara dilakukan. Iya itu. Tapi saya melihat kabupaten lebih panas daripada kota. Lek kota kayak mungkin maaf aja. Wonge rada pendidikan ini. Kabupaten enggak itu, Pak? Ya enggak. Tapi parah sudah ya. Saya melihat personil ya, utamanya kasihan banget di nomor 2. Nomor 2. Ya, Mas Gun ini diserang dari banyak sisi. Ya. Permasalahannya saya juga nggak tahu deh mana ya kebenaran. Kalau kebenarannya sih nggak apa-apa. Tapi saya kira pertarungan antara incumbent sama pendatang baru tak kira terlalu parah. Parah sekali sampai mengopo ya. Kalau itu ke personil lah ya. Di banyak yang kalau saya melihat kurang. Kasihan maksudnya sama-sama nyalon ya. Terus ini ngelawannya incumbent. Karena sebetulnya nggak usah terlalu pusing lah. Karena surveinya udah tinggi incumbent ya. Incumbent itu surveinya sudah 64 dan ini 16, 17 ya. Wih jauh. Sebetulnya sebenarnya nggak usah begitu ya, nggak usah begitu. Karena bagaimanapun incumbent kuat menguasai seluruh sektor dikuasai. Dengan cara begini ini, saya prihatin banget gitu loh Mas Don ya. Jadi prihatin banget dengan sistem pola kampanye yang bagiku di ukurannya incumbent harusnya nggak menghujat. Menghujatnya jangan terlalu banget. Untung nggak nyerang agama ini ya. Waduh, kalau nyerang agama kayaknya inisialnya pas. Makanya saya masih apa ya belum ketemu Mas Don dengan masing-masing LU atau tim pemenangannya. Tapi kalau nyerangnya begitu kayaknya perlulah ya, perlu di counter attack atau paling nggak ngempet lah ya. Kayak saya lihat banyak nyerang ke nomor urut 2. Kasihan Pak. Ya. Dari karakteristik kayaknya orangnya diem gitu ya. Iya. Lugu. Tapi masuk bojo barang dibahas. Jangan ya. Kalau lihat di TikTok itu ya. Si A, si B ngapain pilih lah. Masa sistem kampanye kayak begitu ya. Istrinya berapa? Dengar saya nggak tahu ya. Tapi kalau di TikTok, di Facebook, di IG itu koyo telu, koyo apa. Tapi sebetulnya harapan saya itu nggak nyampe ke gitu loh. Ya. Kalau nyerang tentang program mestinya adu program lah. Adu visi misi. Ya, menyampaikan ke masyarakat koyo awak dhewe balik nang purba. Iya dah. Koyo nyalon lurah ya dah. Nggak usah lah. Kalaupun bagaimanapun keputusan tetap ada di tangannya rakyat ya. Jadi saya berharap mungkin tim jangan begitu. Kasihan. Kasihan banget, Pak. Iya, makanya ini saya ke nomor 2 itu kadang-kadang apa sih nggak disampaikan.
Ya. Apa disamain, nggak usah jawabnya kalau ketemu pas kemarin ketemu kampanye di daerah Kalipari. Kebetulan saya ketemu, ya Mas kok begini-begini, jawabannya biarin aja. Kayak kepala juga rusuh, kok iso nyerangnya dari segala lini gitu loh ya. Jadi saya berharap mungkin di kampanye adu program saja. Iya, betul juga. Kalau incumbent kan udah banyak yang dijual. Saya sudah bangun ini, saya sudah bangun ini, saya sudah ini, saya sudah gini, indah apa, sebetulnya bisa. Lah kalau Mas Gun memang harus jual mimpi dulu. Apa? Kalau saya jadi Bupati Malang, saya akan begini, akan begini. Kalau janjinya Pak Sanusi kan sudah gini-gini, tinggal rakyat aja sudah menilai bagaimana. Itu sebetulnya saya melihatnya jangan ke personil lah. Kasihan itu loh ya, karena kalau ke personil kan yo anak-anaknya terus. Oh iya. Kena juga, Pak. Iya. Satu keluarga kayaknya kena. Kalau masalah kebijakannya sebagai anggota dewan tentang apa saya kira bisa lah. Tapi kalau nyerang pribadi aku cek gurung nanu. Maksudnya di otakku belum nyampe lah. Ya, kurang ngajari cerdas. Itu maksudnya yang saya ketahui. Dan juga dengar-dengar katanya dipecat juga, Pak, dari partainya. Iya, kalau itu otomatis Mas Don. Ya. Otomatis, Pak. Otomatis. PDI itu kan begitu Mas Don. PDI itu kalau mencalonkan tidak melalui PDI, ya dipecat Mas Don. Karena bukan koyok Mas Gibran, bukan koyok Pak Jokowi. Kayak Pak Jokowi kan nggak dipecat-pecat oleh PDI. Kalau di Mas Gun, PDI biasa aturan partai. Nggak tahu ya ADART-nya partai mungkin ya. Tapi pengalaman saya banyak dulu yang begitu. Sempat saya menangani tim ses di Tulungagung. Sari Mulyo itu karena tidak melalui PDIP, ya dipecat. Tidak melalui itu gimana Pak? Tidak rekomnya PDIP. Oh gitu. Karena PDI punya calon sendiri yang udah direkom. Kejadian Tulungagung kan begitu. PDI nyalonkan B. Nah, ini kader, jelas kader PDIP tapi pengen maju, nggak dapat rekom, akhirnya maju dengan partai lain. Oh gitu. Dan itu langsung dipecat. Oh. Ya kayak Mas Gun ini dipecat, tapi lewat dadi engko mbek PDI melok maneh PDI. PDI kan maunya menang. Kayaknya semua partai maunya menang. Dia maunya menang gitu loh. Iya. Makanya kalau di kabupaten itu sebetulnya Mas Don sangat kasihan ya. Karena seluruh partai besar itu sudah di incumbent di Bapak Sanusi. Sanusi Latifah Salaf ya. Di situ ada Gerindra, ada PDI, ada Nasdem. Ini kan partai-partai besar Mas. Karena di kabupaten itu sedikit yang punya kursi. Oh gitu, daripada kota. Daripada kota. Jadi di sana dikuasai oleh PDI, PKB, Nasdem, Gerindra. Ini sudah di incumbent. Jadi di incumbent itu sudah ada partai besar semua. Sisane Golkar, Demokrat, sama partai PKS. Itu di Mas Gun. Di Gunawan nomor 2. Jadi partai besar gak mungkin lah iso menang lah ya. Berat lek menang yo wis gak usah divingna, ya udahlah kampanye saja ya toh. Karena partai penguasa sudah di situ ya. Kok ribut-ribut itu loh ya, nyerang personil kok jangan gupuh lah ya. Karena bagaimanapun ya maaf saja Mas Don. Nomor 2 ini kan teman kita juga. Jadi Mas Gunawan sama Dr. Umar itu bagaimanapun juga teman kita. Nggak usah lah nyerang-nyerang personil, adu program saja kan lebih asik. Itu kayaknya yang nyerang personil kayaknya disuruh. Iya, seru mungkin itu Pak. Iya mungkin buzzer yang nyerang ya. Tapi saya harap Mas Don lek dadi buzzer yo objektif saja. Betul. Karena harapan saya gini Mas Don, pendidikan politik itu penting. Supaya tidak ada sakit hati. Ya kita contoh Pak Jokowi lah ya. Pak Jokowi mari dadi ngerangkul Prabowo. Terus Prabowo sekarang jadi presiden. Ya anaknya itulah. juga Pak. Kan anaknya bikin dinasti. Iya, makanya.
Sebetulnya bukan dinasti Mas Don ya, Apa itu? ketepaan aja. Itu Mas Don ya Iya. yang kita ketahui. Saya harapkan memang adu gagasan lah, adu visi misi. adu visi misi. Ojo ribut-ribut di situ ya. Betul Gitu. Pak, harusnya kan nggak usah nyerang personal lah. Nah, iya. Apa ya, nggak enak lah. Ya politik asik itu Iya, ada politik, ya. iya. Politik asik itu gimana ya? Wes ayo adu Iya. gagasan, temui rakyat ngono. Di kabupaten enggak Mas. Mari ditemui A temui B. Jadi 1-2 ini kalau saya melihat lucu juga gitu loh. Iya. Lek sing dimarani nomor 2, nomor 1 marani. Begitu terus. Jadi apa? Mengekor ya. Ya, Mengekor. Berarti bisa dibilang politiknya kotor ini berarti. Enggak juga. Enggak kurang elok aja. Kurang elok aja. Ya, kurang elok. Kalau politik itu ya kotor boleh. Sampai bejat pun boleh. Kalau untuk menang nggak apa-apa. Oh gitu. Cuma sebagai sesama orang kabupaten. Aku kabupaten loh Mas Don ya. Jadi saya ber-KTP kabupaten ngrungokne ngono ya abot ngono. Ya. Kasihan ngono. Iya. Jangan dihujat habis-habisan. Tapi kok diem gitu loh. Saya nggak tahu bagaimana carane manasi wong ini. Enggak, diem aja. Tambah disenyumin aja. Karena mungkin panggilannya sudah Abah mungkin Pak Yogi. Jadi ya wis lah. Iya. Dan ini salaf sama Gus loh Mas. Jadi salaf itu kan tradisional. Ya. Gus itu yo sing mimpin pondokan salaf tradisional itu celukane Gus. Jadi karo polanya saya nggak tahu, yang tradisional dipanggil Gus. Nah, kenapa tagline satu salaf satu Gus? Lek salaf itu pondokan tradisional. Sing mimpin Gus. Ya nggak lah nanti bagaimana ya. Nah, tadi Pak Yogi kan bilang Pak Yogi kan orang kabupaten. Iya. Saya kan orang kota ini, Pak. Iya. Nah, kemarin itu saya ke kabupaten, Pak. Main. Nah, ngelihat apa ya, infrastruktur jalannya itu kayak kurang apik lah. Gimana tuh, Pak Yogi? Ya itu Mas, dan saya sendiri maksud saya aku pengennya di Malang itu ya apa ya, infrastruktur lah digenjot lagi, Pak. Genjot lah. Jadi ada program mungkin di masing-masing kayak di kota itu per RT. Lha iso kabupaten gawe program per RT ngono kan apik. Kayaknya lebih luas kabupaten, Pak, dari. Oh iya, kayak kota 4.000 jan yo. 4.000. 4.315. Iya, ning kabupaten berapa bisa bisa hampir 1 juta RT ya. Tapi harapan saya memang infrastruktur masih lemah di kabupaten. Mungkin sampean kedengaran ada sekolah ambruk di Bantul. Oh iya. Ada apa jalan blekong, kecelakaan banyak. Yang banyak kan jalan-jalan berlobang. Apalagi di daerah selatan sana. Oh iya, di wisata ya. Iya, apalagi wisata itu kan aduh. Pakai heli Mas ya. Bisa charter. Nang Abdul Rahman Saleh minta antar ke sana. Kalau memang infrastruktur masih kurang selama ini kurang. Dan ini masih program ada bantuan dari luar negeri yang dari Gundang Legi sampai ke Sumawe atau itu ada program pelebaran jalan. Tapi itu bantuan bukan pakai APBD. Bantuan dari luar negeri, nggak tahu sudah sekarang proyeknya sudah mulai jalan. Ini dibantu oleh luar negeri, nggak tahu dana apa, kayaknya mulai dibangun. Ya mestinya banyaklah wisata di kabupaten itu mau aja dari dulu sampai sekarang ya tetap aja. Iya, gitu-gitu aja ya. Dan tetap rugi saja ya. Pengelola wisata itu rugi saja, termasuk jasa yasa. Ruginya karena apa, Pak? Ngaruh. Kabupaten itu nggak tahu. Memang aku jasa yasa juga rugi. Terus ya maaf aja ya Mas Don, ada banyak yang kurang di kabupaten itu. Memang saya harapkan dulu pernah kita ngobrol tentang pimpinan muda. Pimpinan muda. Ya, mestinya di kabupaten anak muda ya. Oh iya. Nah, manula maju kan rumit ini. Ketinggalan zaman ya. Iya.
Inovasinya kurang. Inovasinya kurang tuh. Inovasinya maaf saja Ya. orang sepuh-sepuh arep inovasi apa ya? Ide gilanya belum ada. Tapi kalau yang muda-muda kan banyak inovasi nih. Hmm. Tapi yang tua-tua kayaknya alah si cilik sopo. Lah, Ya, banyak kan gitu, Pak. iya. Kalau saya sudah nggak pengen maju, Mas Don. Oh. Nggak pengen maju. Sebetulnya saya pengen maju di kabupaten, cuma nggak ada yang lirik. Jadi apa ya, banyak sebetulnya yang bisa dikerjakan di Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk yang gitu banyak, wisatanya bisa dijual. Sepanjang mungkin Mas Don tahu, wisata kita itu perbatasannya Bromo, Mas Don. Ya. Ya, yang masuk ke Bromo itu lebih banyak dari Kabupaten Malang. Ya. Wisatawan loh, Mas Don. Ya. Daripada ke Probolinggo ataupun langsung lewat Pasuruan. Ya. Tapi lebih banyak dari Kabupaten. Lembonge rono api. Yang pantai selatan ini yang murni. Pantai selatan itu bagus, ya. Ya. Bagus. Tapi pengelolaannya kurang. Apa mbah aku belum tahu banyak tentang problemnya di sana. Yang jelas aku di Malang itu kan sudah hampir 40 tahun, Mas. Ya. Ya pancet ae, Mas. Kabupaten Nggak ada Malang. perubahan, Pak. Iya. Ya kasus Arema juga ya. Ya. Mana ada yang peduli kemarin? Ada sih, Pak, mungkin beberapa orang aja ya. Iya. Keseluruhan. Jadi di kasus Arema itu maaf saja, blas. Sama sekali nih. Jegideg apa Mas Don? Ya. Akhirnya teman-teman Arema berjuang sendiri. Ya. Itu bagiku luar biasa. Jadi apa sing dibanggakno ngono ya. Meskipun teman-teman Arema berjuang sendiri masih ada dihujat loh itu, Pak. Iya. Iya, makanya kalau saya melihat di Kabupaten Malang kita punya stadion. Ya, oleh Pak Jokowi dikunjungi langsung dibangun standar nasional. Internasional. Udah itu untuk Arema, untuk kabupaten sing bangun. Teko pusat. Maksudnya inisiatifnya dari dulu di mana? Stadion itu inisiatifnya piye? Oh, inisiatifnya stadion rusuh kok ngono ya. Iya. Sekarang kan proses pembangunan, Pak ya? Iya, maksudnya orang Kepanjen dan sekitarnya orang selatan. Jadi aja, Pak. Iya, nongkrongin ning ndi, ya. Iya. Stadion kayak begitu kotornya, ya. Kayaknya nongkrongnya ke kota sini ya. Iya, akhirnya nang kota karena di Kabupaten Malang itu nggak ada. Kabupaten juga nggak punya alun-alun. Oh iya, nggak ada alun-alun, Pak ya. Iya. Nah, iya sih. Harusnya ada sih, Pak. Kalau Mas Gun menang karena dari Golkar ya, pasti dibangun ringin. Ya. Iya. Oh, pasti. Ide apa itu? Ringin identik dengan Golkar. Di alun-alun mana saja pasti ada beringinnya. Ya, betul, Pak. Nah, itu pastinya Mas Gun nanti yang bangun ya. Mas Gun kalau menang bangun alun-alun ya. Ya. Jangan lupa beringinnya yang bangun. Ya, bangun yang beringin itu kayaknya masuk di akal itu ya. Jadi bangun beringin karena dari Golkar. Terus pelayanan BPJS. Oh ya. Parah loh Mas Don. Parah di kabupaten, Pak. Ya parah. Kalau sampai di kota antri. Antri, Pak. Kalau di kabupaten nggak bisa. Gimana, Pak? Ya terjadi kasus di Kanjuruhan, di rumah sakit Kanjuruhan. Ditolak ya Mas. Langsung ditolak? Ditolak karena gak bisa dibayar. No. Akhirnya bayar pribadi. Jadi BPJS di Malang, Kabupaten Malang itu lebih soro. Malah bener sama di kota tapi kan dilayani Mas. Ya cuma lambat. Ya. Ini kabupaten ditolak. Karena tidak bisa. Aneh Pak ya. Lah ya itu. Makanya saya berharap adalah inovasi baru ya. Dibenahi lah ya. Terus banyaknya maaf aja di Mas Don di kabupaten itu direktur RSUD iku wis ana pirang anu CPJ. Sapes-sapes. Pokoknya urip di kabupaten akhirnya apa? Enggak punya kebijakan. Enggak punya kebijakan. Harapan saya memang ada perubahan lah. Kalaupun incumbent nanti yang jadi banyak keluhan masyarakat yang harus dibenahi. Kalau mimpinya nomor 2
Mas Gunawan, banyak mimpi yang akan dibangun. Makanya pilih yang sudah terjadi apa yang mimpi ya. Kalau duitnya di kabupaten maaf aja sebetulnya ada. Luas loh Mas kabupaten itu. Mulai dari ujung ke ujung wisatanya luar biasa. Sebetulnya air terjun sampai neng Tumpak Sewu. Itu Tumpak Sewu ya. Yang di Ampel Gading itu ya, Tirtoyudo itu kan ya bagus. Tinggal pengelolaan ini. Kehadiran pemerintah ini yang penting. Lagi gurung hadir ya. Sampai saiki. Isinya bangkrut ya. Saya loh nangani wisata se-Kabupaten Malang. Bangkrut terus. Siapapun pemimpinnya. Aku kok ya bingung gitu. Mulai zamannya ya dulu. Apa enggak dikorupsi itu? Enggak kayaknya ya? Enggak kayaknya. Cuma salah konsep saya. Oh gitu, lebih ke konsep ya. Konsepnya lebih banyak kemana mestinya. Kalau memang pertanian di kabupaten, sampai saiki pupuk ya angel. Oke, masyarakat menanam tebu. Masih konsepnya pemerintah saya kira. Di kabupaten itu ya maaf aja. Rest area ya jarang. Ya. Sampai lek nang Balai Kambang. Rest area ini apa? Ya tempat pembelanjaan swalayan akhirnya. Sebetulnya ada tempat di kecamatan tanah wis duwe. Anggarannya berapa sih untuk bikin rest area? Maksudku tempat nongkrongnya anak muda, tempat istirahatnya para pelancong itu mestinya kan dibangun. Kalau saya kabupaten mestinya yang jadi targetnya harusnya wisata. Sandiaga Uno beberapa kali ke kabupaten. Tapi ya mari mulai ya biasa saja gitu. Enggak ada inovasi. Di kabupaten itu kalau digenjot Mas Don. Luar biasa kayaknya. Luar biasa pendapatan dari situ. Di kabupaten itu event juga kurang. Gak ono Mas Don. Event di kabupaten itu enggak ada. Sama sekali enggak ada. Enggak ada. Parah banget. Jadi saya di kabupaten event enggak pernah ada. Sekarang yang lagi ngetren apa? Horeg ya. Son-son horeg gitu. Horeg itu maaf aja. Datangnya dari Blitar. Datangnya dari Jember. Malang sendiri jarang. Karena apa? Ya kesusahan di sini. Mungkin ada Pak di Gondang Legi yang karnaval yang pakai baju-baju. Iya. Itu sebetulnya kalender tahunan kan harus ada Mas. Iya. Jadi Kabupaten Malang itu maksud saya jualan apa? Iya toh. Opo sing arep ditonjol nih? Kabupaten itu enggak ada loh yang ditonjolkan itu apa? Wisata yo koyo ngono. Apa pokoknya bingung lah ngarane. Maksud saya punyalah kalender. Ya, kalender. Masyarakat kabupaten itu antusias. Sampai lihat kalau lebaran Mas Don. Pantai Selatan penuh. Ngapain tuh? Ya orang-orang ke sana semua. Wisata di pantai. Hiburan lah ya. Hiburan. Maksud saya kalender itu, maksud saya dirutinkan lah. Ojo gurioyo dibangunan infrastruktur yang di sana, tempat duduk yang nyaman. Pos santai yang di rumah lah. Berapa sih? Saya nggak tahu ini modelnya kabupaten itu nggak tahu. Makanya janji Mas Gun ini kayaknya lebih realistis. Maksudnya realistis lah. Ya, jadi saya berharap memang siapapun yang menang wisata ditanganilah dengan serius. Saya anggap incumbent kan calon ini tahun depan udah nggak periode berikutnya udah nggak bisa. Ya wis diperbaikilah. Kalau Mas Gun dengan mimpi-mimpinya harapan saya merombak total berulang. Itu Mas Don. Tadi kan dari segi wisata kurang ya Pak ya. Apakah ada hubungannya dengan kemiskinan? Kemiskinan mungkin kalau menyangkut dengan kemiskinan ada stunting, ada pertumbuhan ekonomi. Nyaut nggak di situ Pak? Sebetulnya data dari BPS Mas Don udah pernah searching.
Kalau total kemiskinan dari BPS itu hampir Berapa 9% kabupaten. 9 kabupaten. 8,98 ya, hampir 9 lah. Iku nganu, miskin akut. Kayaknya. Ya, sebetulnya saya mengacu di Pujon, Mas. Ya. Di Batu. Kafe sawah. Kafe sawah ya. Di kabupaten itu setiap desa sebetulnya sudah punya tempat wisata. Cuma kehadiran pemerintahnya belum. Sentuhan pemerintah belum ya? Maksudnya setiap kecamatan, Mas Don, kecuali Kecamatan Panjen. Tapi Kecamatan Panjen punya stadion, Mas. Ya. Punya stadion. Jadi itulah wisata yang bisa dikembangkan. Sebetulnya banyak, kayak di Paga itu ada danau, ya, ada gunung, terus di Donomulyo itu ada Pantai Ngliep, ya, lain-lainnya udah banyak sebetulnya kalau mau dikembangkan. Banyaklah wisata yang bisa dikemas. Jadi umpamanya Mas Don itu, kayak saya orang Kabupaten Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, main saya sama anak-anak, istri. Ya nggak pernah jauh-jauh dari Kepanjen. Ya. Di stadion itu onoknya apa? Cilok. Cilok, terus kereta yang muter itu. Iya, maksudnya belum dikemas dengan baik, belum dikemas. Event itu jarang. Eventnya apa? Balapan sepeda, wang. Maksud saya setiap wis kota event lah, dikadekno event. Sempat kemarin itu apa Mas Don? Truk apa Mas? Kecil-kecil itu Mas? Oh, mini truk itu Pak. Miniatur itu. Miniatur itu sempat booming di kabupaten. Iya. Mau sone jeduk. Saiki sone wis gede-gede. Sebetulnya kabupaten punya itu. Itu mestinya dikembangno lah. Kalau saya masih kabupaten itu ada 2, wisata sama pariwisata. Pariwisata sama yang bisa dijual loh Mas Don. Yeah. Sama satu lagi wisata sama pendidikan. Pendidikan juga masih banyak masalah. Yeah. Kabupaten itu punya rumah sakit itu 2 loh Mas Don. Ya. Yeah. Rumah sakit pemerintah ya Kanjuruhan sama Singosari. Lawang itu Medika apa itu. Oh iya. Dengan segini luasnya. Rawat inap mestinya ditangani setiap kecamatan ada puskesmas. Harusnya kan ada, Pak. Harusnya kan ada rawat inap. Ya dibangun lah karena programnya pemerintah banyak itu dana yang ke situ. Ya belum tergarap. Maksudnya konsennya saya nggak tahu. Konsennya kabupaten tuh sampai saat ini belum. Kalau dulu zamannya Pak Rendra itu infrastruktur. Ya embong blegong keluhan masyarakat langsung ditanggapi. Terus lagi sampai ditanduri pisang barang ya wilayah selatan ya. Kayaknya sekarang kalau ada keluhan yang kok lah. Iya. Kayaknya gitu, Pak. Ya enggak aku gak iso mikir loh di kabupaten itu. Ya saya berharap mimpi-mimpi yang ditawarkan Mas Gun ini, kalaupun Mas Gun nanti kalah, banyak programnya yang bisa diakomodir oleh pemenang gitu loh. Jadi mimpinya Gunawan ini bagus, Mas Gun ini. Mimpinya bagus. Maksudnya menawarkan program itu luar biasa bagi saya, luar biasa. Kalau ini bagi saya inovasi. Terus wakilnya Dr. Umar. Dan beliau memang mantan Direktur RSUD Kota Malang. Terus sempat menjadi sekretaris Sekdin Dinas Kesehatan. Kayaknya di Puskesmas Mulyorejo juga ada, Pak. Iya, pernah dulu. Pernah kan? Pernah. Ya. Artinya sebetulnya wakilnya Mas Gunawan ini paling ngerti tentang program pelayanan, kesehatan. Pokoknya faknya di kesehatan dia tahu betul. Dan itu memang kelemahan di kabupaten. Cocok lah Pak ya. Iya, kalau saya mengharap ini cocok ini. Beliau kan dokter ya. Iya, dokter. Terus jabatannya itu dari bawah Mas Don sampai menjadi Sekdin. Ngerti mungkin cara menangani kesehatan di Kabupaten Malang itu ada. BPJS mungkin banyak yang program tentang ibu hamil sembarang. Banyak Mas Don, sampai main-main coba nanti ke ini Tempur Sari itu. Tempur Sari ya. Jalan ke sana ada sebuah desa, wah itu wisatanya luar biasa.
Ya, dulu kan jalannya yang sawah-sawah itu kan jelek kan, Pak. Iya. Tapi sekarang kan bagus sudah Iya. ada lampu-lampu. Maksudnya banyak sebetulnya yang Hmm. bisa dikelola. Lek arep Gunung Semeru loh, Mas Don ya. Ya, Ampel Gading Tirtoyudo itu menampilkan view yang bagus. Lah anak muda sekarang kan spot foto. spot foto, Nah, kafe unik. kafe unik itu banyak. Ya. Sampai jalan ke Bromo itu di kabupaten ada inisiatif ya. Ya. Akhirnya di Bromo sendiri berdiri. Pintu masuknya di Bromo seandainya sebelum ke Bromo ada hotel, ada namanya. Ya. Dibangun homestay atau dibangun apa lebih enggak nginepnya di Kota Malang, nginepnya mesti di kabupaten. Banyak lah Mas Don pikiran yang mesti ditawarkan. Saya berharap memang inovasi. Jadi nanti kalaupun nomor 2 nggak jadi, paling nggak programnya bisa diakomodir oleh nomor 1. Itu bagus programnya. Kalaupun nomor 2 nanti bisa jadi, janji-janjinya dibenahi. Ya, wisata sembarang itu. Oke Mas Don itu. Ya. Mungkin sekian dulu Pak ya. Kita lanjut part-part selanjutnya. Iya, oke Mas Don ya. Jadi harapan jangan lupa. Oh ya, harapan dulu deh Pak. Iya, Pak Yogi. harapan saya ini sudah ada incumbent, programnya sudah sampean lihat, hasilnya sudah sampean lihat, atau ini mimpi yang ditawarkan oleh nomor 2. Jadi banyaklah pesan saya, kampanye yang beretika. Kampanye sehat. Kampanye sehat karena ini jejak digital tidak bisa hilang. Akan dikulik terus, Pak. Itu seumur hidupnya akan ya. Jadi saya harapkan kampanyenya harus kampanye sportif lah ya. Betul. Jangan menghujat lah. Ya. Wong ngono ya tetap koncone dhewe ya. Iya. Dan jangan lupa setiap Anda upload apapun sekarang sudah diketahui siapa dirimu. Ya. Betul. Zaman digital bro, ini bukan zamannya zaman bahula ya. Sekarang digital, dicatat, paling enggak elingo lah Tuhanmu ya, bahwa ini selalu mendampingimu. Oke. Ya, sekian mungkin podcast di siang yang panas ini. Ya, nantikan podcast selanjutnya di podcast lantai 3.